Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 238. Lalu kamu mau saya jemput sekarang? Saya butuh waktu, Zaina. Sahut suara di seberang dengan nada tajam dan kesal. Kamu bisa aja cari tempat persembunyian dulu untuk sementara. Zaina memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan luapan emosi yang sudah menggulung naik ke ubun-ubun. Namun tetap saja, dadanya terasa sesak. Matanya panas. 37. Aku gak bisa pergi jauh, aku gak kenal daerah ini, aku gak tahu apapun tentang Sukabumi. Ayolah, tolonglah, tolong aku, ucapnya memelas, penuh keputusasaan. Kalimat itu nyaris seperti bisikan doa dari seseorang yang menggantung di ujung jurang. Di seberang, terdengar helaan napas panjang. Berat. Penuh beban. Maaf, Zaina, kalau kamu butuh bantuan sekarang, saya tidak bisa. Saya sedang tidak di Sukabumi. Saya butuh waktu kalau harus ke sana. Kamu selamatkan diri kamu dulu. Pakai cara apapun. Jangan bodoh, ucap suara itu, kali ini terdengar lebih dingin, dan lebih tidak peduli. Zaina pun hendak membuka mulut, tetapi seketika suara, "Tut," tanda panggilan terputus. Sepihak. Tanpa aba-aba, tanpa ucapan selamat tinggal. Zaina mematung. Dia menatap layar ponsel yang kini gelap, perlahan-lahan tangan yang menggenggam mulai melemah. Tubuhnya berguncang kecil, seperti daun yang diterpa angin, dan akhirnya air mata yang sejak tadi tertahan pun jatuh begitu saja. Ya Tuhan, kenapa jadi begini sih? Lirihnya, nyaris seperti rintihan dari dasar kepedihan yang terdalam. Dia terduduk di bangku taman kecil di sudut rumah sakit, punggung membungkuk, kedua tangan menutupi wajah. Suara jangkrik dan deru mobil dari kejauhan seolah tak lagi berarti bagi Zaina. Kepalanya terasa berat, pikirannya kusut, dan dada sesak seakan waktu tak memberinya jeda untuk bernapas. Duduk di bangku besi taman rumah sakit yang panas karena terik matahari, Zaina menatap kosong ke layar ponsel yang kini tergeletak di pangkuannya. Tiba-tiba, suara dering nyaring memecah lamunannya. Zaina tersentak. Dengan tangan gemetar, dia meraih ponsel itu, lalu menatap layar dengan pandangan waspada. Matanya menyipit. Nomor asing. Namun bukan sembarang asing. Hanya 6 digit angka. Apa ini nomor luar negeri? Atau semacam jaringan internal? Gumamnya pelan, Mary sekaligus penasaran. Dia menimang-nimang, menerima atau menolak. Bahunya naik turun menahan napas. Namun akhirnya, perlahan-lahan, dia tekan tombol hijau. Halo. Suaranya serak, ragu. Namun suara di seberang terdengar lembut, perempuan, dan justru membuat Zaina sedikit lega. Selamat siang. Dengan saudara Zaina. Maaf, apakah Anda keluarga dari pasien atas nama Ibu Herlina? Zaina sontak mengangguk, meski sadar anggukan itu tak akan terlihat, lalu cepat menjawab, iya, saya sendiri. Jadi begini, Mbak. Keluarga yang lain sudah pulang sementara. Kami butuh 1 orang menemani pasien. Bu Herlina masih belum sadar, hanya takutnya dokter membutuhkan bantuan keluarga pasien. Apakah Anda bisa naik ke ruang perawatan sekarang? Zaina terdiam. Kepalanya berputar cepat. Kalau aku masuk, dan Pak Din atau Kak Aza kembali, abis aku. Tapi, kalau aku menolak, mereka pasti curiga. Cukup lama Zaina terdiam sampai akhirnya perawat itu kembali memanggil. Halo, Mbak Zaina. Anda masih di sana? 38.
Zaina tergagap, lalu buru-buru menjawab, "Iya, maaf saya tadi bingung jawabnya. Soalnya saya lagi di luar rumah sakit." "Bagaimana?" "Ya." Dia menggigit bibirnya sendiri. Tak mungkin dia bilang dia hanya beberapa meter dari lobi. Tak mungkin dia mengaku bahwa dia sedang bersembunyi. "Oh begitu, tidak masalah," balas perawat itu, masih dengan suara lembut yang entah mengapa malah membuat Zaina makin tertekan. "Kami bisa bantu arahkan ke ruang perawatan langsung. Pasien akan lebih tenang jika ada orang dekat di sisinya." Zaina menunduk, jantungnya berdebar tak karuan. Saya takut." "Apa maksudnya, Mbak?" tanya si perawat, sedikit bingung, tetapi masih ramah. "Enggak, maksud saya, takut kalau saya malah ganggu. Kan mungkin ada protokol atau apa." "Tidak, justru kehadiran Anda bisa sangat membantu. Apalagi jika pasien nanti sadar, akan lebih nyaman melihat wajah yang dikenalnya. Jangan khawatir soal prosedur, kami sudah beri izin. Hanya sebentar saja." Kata-kata itu seperti lingkaran tali yang melilit dilema di dalam kepala Zaina. Dia menggenggam ujung rok panjangnya dengan tangan berkeringat, sementara bayangan wajah Din dan Azarin melintas begitu jelas di benaknya. Mereka bisa saja kembali kapanpun. Tapi, kalau aku tidak ke atas, apa mereka akan makin curiga? Zaina menunduk. Matanya terpejam. Wajahnya menyiratkan kegamangan yang tak bisa dia bagi pada siapa pun. "Baik, saya akan coba masuk sekarang," katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. "Terima kasih, Mbak Zaina. Kami tunggu di lantai 3, ruang Mawar 02. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja," tutup perawat itu sebelum sambungan berakhir. Zaina masih menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya, mengulang kata-kata perawat tadi dengan getir. Seolah ada makna lain yang tersirat. Lalu dia bangkit perlahan, seperti seseorang yang sedang menuju ruang interogasi, bukan ruang perawatan. Langkahnya tertahan-tahan, seakan setiap jengkal mendekatkannya pada kejatuhan yang selama ini dia hindari. Zaina melangkah pelan menuju lift, menahan getar di lututnya. Setiap langkahnya seperti dihantui bayangan ketakpastian. Pikirannya sesak, jari-jarinya sibuk meremas tali tas yang menggantung di bahunya, seolah jika dilepas, dia akan jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lift terbuka. Beberapa orang sudah berada di dalam. Wajah-wajah asing, tetapi hanya satu yang tampak paling berbeda, wajahnya sendiri. Dari pantulan pintu lift yang mengilap, Zaina menatap dirinya. Wajah pucat pasi, mata cekung, bibir yang menggigil seolah kehilangan warna. Dia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Bahkan, perempuan di dalam pantulan itu terlihat lebih sakit dari siapapun di lift tersebut. Angka di atas tombol lift menyala satu persatu. 2, 3, ting. Zaina menghela napas panjang, lalu melangkah keluar. Suasana lantai 3 sangat berbeda. Lebih tenang, lebih sunyi. Lantainya bersih, lorongnya panjang, dengan deretan pintu kamar yang seragam dan steril. Seperti kos-kosan atau barak penjara bagi hati yang dicekam ketakutan. 39. Ruang Mawar 02. Begitu menemukan pintu dengan plakat kecil bertuliskan nama itu, Zaina berhenti. Dia memejamkan mata. Tangannya menempel di dadanya sendiri, seolah berusaha menenangkan gemuruh yang tak kunjung reda. Ya Tuhan, semoga saja keputusanku benar. Dengan berat hati, dia ulurkan tangan dan memutar kenop pintu. Suara klik terdengar pelan, dan pintu terbuka perlahan. Zaina melangkah masuk. Tidak satu pun pandangannya tertuju pada interior kamar.
Dia hanya ingin menyelesaikan langkahnya, melewati area ruang tamu. Namun begitu mendekati ambang pintu menuju ruang perawatan yang terdapat ranjang pasien, langkah Zaina tiba-tiba terhenti. Ranjang di ujung ruangan itu kosong. Spraynya rapi. Tak ada selimut terbuka. Tak ada jejak pasien. Tidak ada tabung oksigen. Tidak ada suara mesin monitor. Hanya sepi. Zaina mengerutkan kening. Apa aku salah kamar? Pikirannya melesat panik. Dia pun berbalik cepat, hendak membuka pintu dan memeriksa lagi. Tetapi tiba-tiba suara derit pintu dari dalam kamar mandi membuat tubuh Zaina membeku di tempat. Suara itu terlalu jelas. Dia membeku, tak sanggup menoleh. Jantungnya berdetak begitu keras, seolah hendak menerobos keluar dari rongga dadanya. Suara napasnya memburu, bahunya naik turun menahan ketegangan. Namun, belum sempat dia bernapas dengan baik, suara deheman berat dan bariton khas pria membuatnya nyaris ingin menangis di tempat, bahkan jika perlu dia akan menghilang secepat mungkin. Dari suara deheman itu, seolah membawanya pada satu sosok, tetapi benar tidaknya dia tak berani berbalik badan. Zaina hanya menunduk sambil menahan napas, berharap ini hanya ilusi semata. Selamat datang di ruangan ini, Zaina. Zaina refleks mengangkat pandangannya, bola matanya melotot, napasnya pun benar-benar terhenti. Din. Hanya nama itu yang terpatri di benaknya saat ini, membuat rasa takutnya kian menjadi. Ternyata aku dijebak. Zaina. Suara itu kembali terdengar. Pelan. Namun cukup jelas untuk membuat jantung Zaina berdegup tak karuan. Gadis itu masih berdiri membelakangi sumber suara, napasnya memburu. Jari-jarinya menggigil, menggenggam kain roknya erat-erat seolah itu satu-satunya yang mampu menahannya agar tak ambruk saat itu. Juga, kenapa? Suara itu terdengar tenang, terlalu tenang hingga terasa asing. Merasa tertipu, ya. Kalimat itu memukul dada Zaina seperti palu godam. Din tahu semuanya. Dan kini, dia tidak berteriak. Dia tidak marah. Namun, justru itu yang membuat Zaina semakin gemetar. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang mengandung bahaya. Din pun melanjutkan dengan suara rendah tetapi tajam, tenang saja. Saya tidak menghakimi kamu di sini. Saya cuma ingin bicara dengan tenang. 40. Zaina mengepalkan tangan, lidahnya keluh. Air mata yang sejak tadi menggumpal di pelupuk, bahkan enggan jatuh. Ketakutan itu terlalu membatu, terlalu membekukan segala rasa. Sementara Din masih berdiri di belakangnya, suaranya semakin mendekat. Jangan mempersulit, Zaina. Saya hanya ingin bertanya. Setelah itu, kamu bisa keluar, dengan tenang. Zaina menggigit bibir, mencoba menyusun keberanian dari sisa-sisa akal sehatnya yang nyaris terhempas. Dia menelan ludah, lalu bersuara, meski terdengar lirih dan goyah. Maaf, Pak Din, katanya, mencoba terdengar tenang. Aku tadi ditelepon perawat, disuruh menemani Umi, bukan untuk berbicara dengan Anda di ruangan sepi seperti ini. Suara Zaina nyaris pecah saat dia melanjutkan, apalagi tidak ada siapapun di sini. Apa kata Kak Azan nanti kalau tahu Pak Din mengajakku bertemu diam-diam? Din terkekeh pelan, nada tawanya justru menambah kengerian. Kata siapa kita cuma berdua di sini? Zaina sontak membeku. Pelan-pelan, dengan napas yang tak teratur, dia memberanikan diri berbalik. Seketika tubuhnya kaku saat melihat siapa saja yang berdiri di balik ruang tamu itu. Azarin berdiri kaku dengan sorot mata sulit ditebak. Di sampingnya, pria yang Zaina ingat sebagai dokter yang menangani Herlina di IGD menatap tanpa ekspresi. Beberapa wanita berseragam putih,
lengkap dengan jas lab, berdiri di belakang mereka diam, tetapi matanya tajam mengamati Zaina. Tubuh Zaina bergetar. Matanya menembelalak. Dia seperti tokoh utama dalam film horor, yang baru sadar dirinya telah masuk ke dalam jebakan. Tanpa sadar, dia melangkah mundur. 1 langkah. 2 langkah. Pandangannya awas, seolah menanti ada yang mendadak menyerangnya dari belakang. Begitu tubuhnya mendekati pintu, Zaina memutar tubuhnya cepat, berusaha meraih gagang pintu dan membukanya. Tetapi pintu itu justru tak bergerak, pintu itu terkunci. Bagaimana bisa? Perasaan tadi aku buka, baik-baik saja. Zaina mencobanya lagi, panik. Dia memutar kenop, mendorong, menarik, bahkan menghantam pintu dengan telapak tangannya, semua sia-sia. Ketika dia menoleh ke belakang, tubuhnya nyaris kehilangan tenaga. Din dan Azarin sudah lebih dekat. Din menatapnya, dengan sudut bibir yang terangkat membentuk senyuman miring. Sebuah senyum yang menandakan jika dirinya sudah kalah dalam permainan ini. Mau lari kemana, Zaina? Suara Din tenang, tetapi mengiris. Pintu ini sudah diatur untuk terkunci, sejak kamu masuk. Zaina membeku di tempat. Jiwanya seperti mencelos. Dunia berputar lebih cepat. Din pun terus melangkah pelan ke arahnya, tidak ada bentakan keras, tetapi setiap katanya seakan menancap langsung ke jantung. Lagi pula, untuk apa kamu lari? Tanyanya, nyaris berbisik. Apa kamu baru saja melakukan dosa besar? Zaina terdiam. Tak sepatah kata pun bisa keluar dari bibirnya. Hanya napas yang terdengar berat, seolah paru-parunya enggan bekerja sama. Wajahnya pucat, matanya memerah, tetapi air mata tetap tak mengalir. Dia terlalu takut untuk menangis. Duduklah dengan tenang, Zaina. Di sini tak ada yang membawa bius atau suntik mati, ujar Din dibalut dengan candaan. Semakin kamu ingin bersikeras keluar, semakin menunjukkan jika kamu menyembunyikan. 41. Sesuatu dari kami. Tak ada jawaban apapun, hanya sorot mata Zaina yang sudah memerah. Dia benar-benar terjebak saat ini, tak ada pilihan lain selain duduk. Setelah menghela napas berat, Zaina akhirnya duduk di ujung sofa, tubuhnya kaku seolah direkatkan pada tempat duduk itu. Kedua tangannya saling meremas di pangkuan, seperti sedang memohon pengampunan dari sesuatu yang bahkan belum dituduhkan secara gamblang. Kepalanya terus tertunduk, enggan bertemu pandang dengan mata siapapun, apalagi dengan Din yang saat ini duduk di hadapannya dengan raut tenang yang justru lebih menakutkan dari kemarahan. Saya tidak akan berbasa-basi, Zaina. Tujuan saya memanggilmu ke sini hanya satu, menunjukkan ini. Tangannya bergerak pelan ke atas meja, meletakkan 2 benda, selembar hasil laboratorium dan sebuah botol kecil tak berlabel. Botol itu tampak biasa saja bagi siapapun, tetapi tidak bagi Zaina. Detik dia mendongak dan melihatnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Napasnya tercekat. Bola matanya membelalak sempurna. Dunia seakan berhenti berdetak untuk sesaat.